Halo guys, welcome back to Soto ID dengan gua Philip Fidlarawan Wall di sini. Hari ini gua bakal membahas terkait dengan apabila barang curian dikembalikan, apakah masih bisa dipidana? Oleh karena itu, check this out. Nah, jadi sebenarnya terkait dengan materi hari ini gue dapatkan memang seperti biasa di hukum online. Oleh karena itu, kalau kalian penasaran tentang hukum online, kalian bisa search via website. Terus untuk cari hukum online, kalian bisa baca semua hal di situ. Itu penting banget untuk setidaknya kita mengerti tentang hukum. Nah, jadi terkait dengan tadi, pertama-tama kita perlu melihat dulu terkait dengan tindak pidana pencurian. Kan tadi pertanyaannya misalnya mencuri nih, misalnya gua dimaling. Gue punya HP, terus ada seseorang mencurinya. Pergi, ternyata 2-3 hari kemudian baru dia balik, datang. Gue udah ngelaporin ya, ngelapor ke polisi ya. Dia balik, datang, dan dia mengembalikan HP-nya. Ini sorry, gue jujur gue nyuri, gue minta maaf, bla bla bla. Dia pokoknya mengakui kesalahannya. Dan di situ hati gue tergerak kayak, oke, kita maafan aja, kita damai aja gitu. Pertanyaannya, masih dipidana nggak kalau dia kayak gitu? Nah, pertama itu kita harus tahu, tindak pidana pencurian itu adalah delik formil. Nah, jadi kalau kita lihat, pembeda antara delik formil dan delik material tidak terlepas dari makna yang terkandung dalam perbuatan itu, yaitu tindakan dan akibat. Delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan. Jadi kalau dia mencuri, sebenarnya mau dia curi hal yang nggak penting, sampai hal paling penting pun, dia tetap sama, karena tindakannya mencuri. Nah, sedangkan delik material itu adalah yang delik menitikberatkan pada akibat. Ini biasanya kita lihat di penganiayaan. Makanya penganiayaan itu ada dibagi, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, kayak gitu. Itu karena memang dilihat dari akibat yang dihasilkan atas tindakan penganiayaan tadi. Cuman kalau pencurian dia nggak peduli. Ya kamu mencuri, udah kayak gitu. Kamu mencuri, mau kamu curi bebek, mau kamu curi mobil, kamu tetap kena pencurian. Nah, contoh yang perlu kita tahu adalah tadi, pencurian itu. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Nah, ancaman pidana berupa denda Rp900 tadi itu yang ada di pasal 362 akhirnya disesuaikan berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung. Jadi penyesuaiannya itu memang dilakukan untuk menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Sehingga tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP, kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2 dilipat gandakan menjadi 1000 kalinya. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, pasal 362 itu dikenakan denda Rp900.000. Nah, dalam penerapannya, nih ada contoh kasusnya ya. Misalnya A masuk ke dalam rumah B dan mengambil handphone yang ada di atas meja. Ketika hendak melarikan diri, A tertangkap oleh C yang menjadi satpam di rumah B. Handphone tersebut kemudian dikembalikan kepada B, tindakan A tetap dikatakan sebagai pencurian meskipun barang yang telah dicuri dikembalikan dan korban tidak mengalami kerugian. Mengapa demikian? Karena tadi, pencurian itu dia delik formil, dilihat dari tindakannya. Menitik beratkan dari tindakannya, bukan masalah kamu mau curi apa, tapi kamu melakukan tindakan pencurian. Nah, tindak pidana pencurian ini sayangnya masuk di delik biasa. Maksudnya apa delik biasa? Jadi ya gue bakal jelasin. Kalau misalnya kalian sering nonton video gue, pasti kalian tahu apa itu delik biasa. Nah, delik biasa itu sebenarnya adalah kita kalau misalnya mencabut ya laporan tadi nggak bisa. Kita nggak bisa mencabut laporannya. Intinya itu. Kenapa? Karena memang delik biasa nanti akan diproses oleh penegak hukum. Gue lanjutin. Suatu tindakan dapat atau tidaknya suatu laporan polisi dicabut setelah pelaku mengembalikan kerugian kepada korban akan terjawab melalui pemahaman akan delik biasa dan delik aduan. Sebagian besar delik dalam KUHP adalah delik biasa, artinya untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tersebut tidak dibutuhkan pengaduan. Jadi kalau ada tindakan pencurian, nggak perlu diadukan dulu oleh pihak yang merasa dirugikan. Tapi ketika polisi mengetahui tindakan tersebut, mereka bisa menangkapnya langsung. Nah, tapi beberapa delik juga ada yang membutuhkan aduan, delik aduan tadi. Ya, misalnya kayak pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu delik aduan. Teman kalian yang dirugikan, kalian nggak bisa melaporkan. Kenapa? Karena itu delik aduan. Jadi yang merasa dirugikanlah yang harus melapor. Beda sama pencurian tadi. Nah, yang perlu kita ketahui adalah orang yang tadi mencuri tadi, dia masuk dalam delik biasa. Laporan polisi atas perkara tersebut yang tadi berdasarkan delik biasa tidak dapat ditarik kembali ataupun dicabut meski telah ada perdamaian dengan korban atau adanya pengembalian kerugian kepada korban.
tindak pidana pencurian yang tadi di dalam kasus tersebut seandainya memang dicuri oleh orang asing, fix langsung dia masuk dalam tindak pidana pencurian. Terus ada nggak pencurian yang masuknya delik aduan? Ada, yaitu pencurian dalam keluarga. Kalau misalnya dia pencurian dalam keluarga itu dia jatuhnya jadi delik aduan. Kenapa? Karena memang itu kan tergantung dari pihak yang dirugikan dan itu memang ada hubungan keluarganya. Kalau misalnya memang pencurian dalam keluarga delik aduan dan pencurian oleh orang luar itu disebut sebagai pencurian delik biasa, makanya yang perlu kita ketahui adalah yang mana, ini masuk di bagian mana. Tapi untuk menjawab tentang pertanyaannya, apakah dia tetap dipidana apabila memang dia mencuri, walaupun dia sudah damai, dia tetap dipidana. Maksud tetap dipidana adalah tetap harus dibutuhkan bukti-bukti yang cukup, harus dicoba untuk mencari saksinya, terus habis itu memastikan bahwa memang tindakan pidananya terkualifikasi, dimasukkan kepada pengadilan, nanti di pengadilan dia akan didakwa, seperti itu. Jadi kembali lagi gue akan ingatkan, delik biasa itu laporannya nggak bisa dicabut, oke? Delik aduan masih bisa dicabut, karena memang ada upaya-upaya lain yang bisa dilaksanakan di luar persidangan. Oleh karena itu, sampai sini aja. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan komentar di bawah, dan juga salam demokrasi.